Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, mari kita lanjutkan materi. Kali ini saya ingin membahas tentang sekresi saluran pencernaan ya di dalam bab pencernaan fisiologi pencernaan hewan. Kelenjar pencernaan yang pertama dari sistem pencernaan hewan adalah kelenjar saliva ya atau kelenjar air liur. Di mana kita sama-sama telah ketahui bersama bahwa fungsi dari saliva adalah mensekresikan zat yang mampu berperan sebagai lubrikan ya atau di dalam melubrikasi makanan ya sehingga makanan menjadi mudah untuk ditelan. Ya, sebagai pelumas. Yang kedua, karena berhubungan dengan dunia luar dari tubuh manusia, maka area mulut ya itu pasti akan penuh sekali dengan mikroorganisme ya. Nah, oleh karena itu kelenjar saliva juga mensekresikan zat yang mampu berperan sebagai antibakterial ya, bisa berisi antibodi atau lisozim yang mampu menurunkan atau meminimalis pertumbuhan dari bakteri-bakteri yang patogen. Sehingga jika saliva tidak bekerja dengan cukup baik, tidak berfungsi dengan cukup baik, tidak disekresi dengan jumlah yang cukup ya dan kadar lisozim yang cukup, maka akan mudah sekali area mulut itu menderita infeksi ya, terkena infeksi karena pertumbuhan bakterinya tidak bisa ditekan. Ya, selanjutnya kelenjar saliva juga mengandung enzim-enzim pencernaan ya, ada alfa amilase atau biasa kita kenal sebagai petialin ya. Ini pada hewan omnivor itu disekret dalam jumlah yang cukup ya untuk mampu mencerna, mendigest dari karbohidrat yang kita makan ya atau kita konsumsi. Sementara pada karnivor ini tidak terdapat alfa amilase. Kemudian lipase ya, lingual lipase pada omnivor itu dalam bentuk inaktif ya, tetapi pada herbivor itu difungsikan untuk mampu membantu mencerna susu yang diminum oleh sapi ya, terutama pada usia anak ya. Fungsi selanjutnya sebagai cooling atau penurun ya, penurun suhu tubuh ya, core tubuh. Jadi peran dari saliva ini juga berfungsi sebagai termoregulasi ya yang mengatur tubuh agar di maintain tetap sesuai dengan suhu tubuh standar dari hewan ya. Saliva ini juga berfungsi untuk menetralisir keasaman dari lambung ya, di mana asam lambung cukup asam sehingga pada saat makanan itu masuk ya, saliva juga masuk bersama dengan makanan yang ditelan ke esofagus dan membuat kondisi pada area proximalis gastrium ya itu menjadi relatif lebih netral ya dibandingkan dengan pada area fundus. Nah, pada burung ya, kelenjar saliva ini aktif bekerja di area crop karena burung tidak melakukan aktivitas mengunyah di area mulut, tetapi aktivitas mekanik pemecahan makanan ada di area gizzard ya, sekaligus juga pelumasan terjadi pada area crop atau tembolok ya, sehingga makanan yang berupa biji-bijian yang kering itu mudah untuk dilakukan penelanan ya, sehingga masuk ke dalam ventriculus dan proventriculus untuk dicerna pada proses enzimatis berikutnya. Proses seleksi saliva dibedakan dalam dua fase. Yang pertama kita bisa lihat ya pada gambar di sebelah kiri berikut. Pertama adalah proses sintesis ya, sintesis dan sekresi larutan atau cairan asiner oleh sel-sel sekretori di sepanjang kelenjar saliva ya. Nah, produksi sintesis ataupun dan sekresi dari sel-sel sekretori ini dirangsang dari adanya rangsangan
adrenergik ya, baik alfa, reseptor alfa ataupun beta, dan rangsangan yang bersifat kolinergik. Jadi pada syaraf simpatis dan parasimpatis dua-duanya sama-sama bisa meningkatkan sintesis dan sekresi dari kelenjar saliva ya. Rangsangan beta adrenergik ya dapat berupa peningkatan ya aktivitas akibat dari ikatan neurotransmitter ya noradrenalin dan mengaktifkan protein kinase ya sehingga akibatnya terjadi kontraksi dari filamen pada granula sekresi ya sehingga sel-sel asiner itu akan mengeluarkan sekretnya dan diangkut ke membran plasma lalu akan masuk ke dalam diteruskan ke dalam lumen ya ini ke dalam lumen melalui muara pembuangan saluran pembuangan ya melalui ductus asiner. Nah itu yang pertama. Yang kedua setelah itu terjadi perubahan ya di area ductus salivatik ya di muara pembuangan yang kita sebut dengan ductus striata di mana saliva primer ini nanti akan diangkut ini di bagian bawah ya saliva yang berwarna kuning pada gambar saliva primer akan diangkut melalui saluran pembuangan kelenjar parotis dan submandibula ya bersama dengan air dan elektrolit yang terkandung di dalamnya ya. Jadi elektrolit juga ikut ditransportasikan di dalam kelenjar. Di sini bisa dilihat pada gambar ada natrium, kalium, klorida, H2O, HCO3 ya, beserta enzim amilase, musin ya. Nah, ini akan disekresikan ya. Lalu akan direabsorpsi oleh seluruh sel-sel yang ada di sepanjang kelenjar parotis dan submandibula ya. Dan proses sekresi dari kelenjar ini seluruhnya dikontrol oleh sistem syaraf otonom. Nah, ini adalah refleks pathway dari sekresi saliva seperti yang sudah saya gambarkan tadi bahwa rangsangan ya berupa bau atau misalnya pada higher center di hipotalamus misalnya akibat pemikiran terhadap makanan tertentu ya atau pemikiran tertentu saja itu akan merangsang ya ke pusat salivary center di hipotalamus lalu akan dibawa ke nervus afferent ya nervus efferent ya dan yang akan sampai pada kelenjar sublingual, mandibular dan kelenjar parotid ya. Jadi rangsangannya bisa berupa rasa dari makanan itu sendiri ya atau sentuhan kita bersentuhan dengan makanan, proses memakan artinya atau dari penciuman saja tidak ada aktivitas makan kita mencium atau dari pemikiran ya. Dari pikiran Anda berpikir tentang sesuatu yang menggiurkan maka akan merangsang ke pusat salivary center lalu akan dihantarkan melalui syaraf-syaraf efektor ya ke kelenjar baik berupa simpatis ataupun parasimpatis ya dan akan direspon oleh kelenjar tadi untuk mengeluarkan saliva ya yang terdiri dari ion-ion elektrolit kemudian air kemudian karbonat enzim dan musin ya maka dengan saliva yang disekresi itu akan dihantarkan melalui ductus ya ductus paroticus ataupun ductus sublingualis ataupun mandibular dan dialirkan ke rongga mulut gitu ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekresi saliva ya akibat dari ada beberapa jenis rangsangan baik berupa mekanik ya. Mekanik itu artinya chewing ya. Jadi ketika Anda ingin kalau pada saat praktikum kita memproduksi mengambil saliva sebagai sampel, maka dengan mengunyah itu adalah merangsang pengeluaran saliva ya. Mengunyah permen, mengunyah makanan itu adalah akan merangsang. Semakin lama mengunyah maka akan semakin banyak jumlah saliva yang akan dikeluarkan gitu ya sehingga makanan akan semakin mudah untuk dicerna. Kemudian rangsangan kimia ya seperti komponen senyawa kimia yang terkandung di dalam makanan seperti asam sitrat misalnya
gula ya, sucrose and glucose, atau garam, atau pahit, atau pedas. Yang ketiga ada rangsangan psikis ya, seperti membayangkan tentang makanan ya, atau stres ya. Stres itu bisa menghambat sekresi dari saliva. Ya, kemudian akibat marah ya, tekanan yang depresi, stres yang berlebihan, atau tekanan marah ya sebenarnya. Marah itu bisa menstimulasi aktivitas dari kelenjar saliva sehingga mensekresikan saliva dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada rangsangan neuronal ya, rangsangan syaraf yaitu berupa kolinergik ya, yang mensekresikan neurotransmitter asetilkolin ya, ataupun yang adrenergik mensekresikan noradrenalin ya, baik dia akan menempel pada alfa atau beta reseptor. Dan yang kelima adanya stimulasi dari rasa nyeri ya, akibat dari inflamasi, peradangan pada area gingivitis ya, pada area gigi ya, gusi. Kemudian protein ya, makanan yang mengandung protein biasanya mampu menstimulasi pengeluaran saliva lebih banyak dibandingkan makanan-makanan yang rendah protein. Baik, ini adalah skematis dari produksi saliva ya, di mana cerebral cortex sebagai pusat persepsi ya, pusat informasi di dalam otak akan mengirim sinyal kepada hipotalamus ya dan medula, lalu akan dihantarkan ke sistem syaraf simpatis ya, ke saraf simpatis yang akan menuju kelenjar saliva, lalu akan diproduksilah saliva. Yang kedua adalah sekresi dari lambung. Ya, ada beberapa sel yang berfungsi mensekresikan zat yang ada di dalam lambung, ya, dan berperan di dalam pencernaan makanan. Yang pertama adalah sel mukosa. Sel mukosa dari epitel lambung, ya, ini mensekresikan mukus, ya, atau cairan yang cukup kental ya. Ini adalah berfungsi untuk memproteksi ya mukosa lambung dari keasaman ya, keasaman dari kondisi keasaman lambung akibat sekresi HCl dan dari rusaknya sel-sel lambung ya. Kemudian sel parietal berfungsi menghasilkan atau mensekresi HCl. Kemudian sel Sif ini mensekresikan pepsinogen dalam bentuk tidak aktif ya. Dengan adanya HCl, pepsinogen akan diubah menjadi pepsin ya. Aktifnya pepsin ini akan merangsang sel G untuk mensekresikan gastrin, gitu ya, hormon gastrin yang diproduksi oleh sel G. Jadi ada 4 sel utama yang mensekret cairan ya di dalam lambung yang berperan di dalam pencernaan. Nah, ini ada gastric pit ya di dinding dari lumen lambung ya, di dalam lumen lambung. Ada gastric pit di mana sepanjang gastric pit ini terdapat ada sel goblet tadi mensekresikan mukus, kemudian ada sel-sel parietal yang akan mensekresikan HCl dan faktor-faktor intrinsik sehingga merangsang kerja dari syaraf-syaraf intrinsik di sepanjang saluran yang ada di lambung. Lalu ada sel Sif tadi ya, ini mensekresikan pepsinogen yang akan dikonversi ya menjadi pepsin jika dia sudah keluar dan dalam suasana asam ya akibat sekresi dari HCl. Baik, nah ini merupakan proses bagaimana pencernaan peptida ya, protein ya di dalam lambung. Jadi protein dari makanan itu akan merangsang sel ya, sel G ya, untuk mensekresikan gastrin ya. Lalu sel G keluar, maka dia akan merangsang sel parietal mengeluarkan HCl. Nah, HCl yang keluar maka akan mampu mengubah pepsinogen yang dikeluarkan oleh sel Sif tadi dan berubah menjadi pepsin. Nah, enzim pepsin ini yang akan membreakdown protein menjadi
peptida ya, peptida kecil, bisa monopeptid atau dipeptid. Nah, bagaimana mengontrol gastric secretion? Jelas ya. Jadi sekresi dari saluran pencernaan harus dikontrol. Pertama, cara mengontrolnya adalah gastric want to eat, jadi ingin makan. Ya. Jadi rasa ingin makan itu akan merangsang sistem syaraf parasimpatik ya. Lalu sistem parasimpatik syaraf otonom tadi masuk dan direspon oleh sistem syaraf intrinsik melalui short reflex yang ada di otot yang ada di sepanjang otot polos lambung ya. Lalu akan mensekresikan asetilkolin. Asetilkolin akan merangsang sel G mengeluarkan gastrin, gitu ya. Setelah gastrin keluar, maka keberadaan gastrin merangsang sel parietal untuk mensekresikan HCl. Ya, jadi rasa ingin makan saja sudah mampu mensekresikan HCl. Tapi tidak ada makanan. Nah, ini kemudian menjadi bahaya ya. Jadi kalau bisa jangan sering-sering Anda menghayalkan makanan tanpa adanya makanan gitu ya, karena akan mensekresikan HCl tanpa ada protein atau makanan yang bisa dicerna di dalam lambung, sehingga akibatnya apa? Lambung menjadi masam, terlalu masam dan bisa merusak sel-sel epitel di lambung. Lalu adanya makanan di dalam lambung itu sendiri ya. Jadi makanan yang ada di dalam lambung akan menyebabkan terjadinya regangan dari otot-otot polos lambung, dan ini akan ditangkap oleh mechanical reseptor yaitu plexus mesentericus yang ada di otot polos, sehingga pada saat regangan tadi sel reseptor akan menerima rangsangan mekanik, maka dia akan mensekresikan asetilkolin. Ya. Sama dengan tadi, asetilkolin akan merangsang sel G mengeluarkan gastrin, gastrin yang keluar akan merangsang sel parietal untuk mensekresikan HCl dan seterusnya. Kemudian pepsinogen akan aktif menjadi pepsin lalu akan memecah peptida, gitu ya. Sementara inhibisinya adalah keberadaan gastrin merupakan feedback negatif, gitu ya. Jadi ketika sudah cukup sudah cukup dicerna, maka tonus dari otot polos akan kembali kendor gitu ya, dan itu merupakan negatif feedback mechanism, sehingga sel-sel syaraf ya lokal intrinsik akan meresponnya dengan menstop sekresi dari gastrin. Ini sudah yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kontrol dari sekret di lambung ya, ada psikis, ada chemical, ada intestinal influence ya, pengosongan ya masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus, dan ada kerja lokal dari syaraf-syaraf intrinsik ya yang ada di sepanjang lumen dari lambung. Dan ini mekanisme sekresi dari HCl ya, bagaimana sel G menerima sinyal baik secara lokal ataupun sistemik ya, baik secara long reflex ataupun short reflex, sehingga sel G akan mensekresi gastrin, dan itu merupakan rangsangan bagi sel parietal, bisa kita lihat di sini, sehingga sel parietal akan aktif untuk mensekresikan HCl gitu ya. HCl akan mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana produksi HCl di dalam sel parietal ya. Jika yang berwarna pink ini adalah sel parietal ya. Sebelah kanan adalah lumen lambung dan ini adalah kapiler. Jadi HCl itu diperoleh dari kapiler ya. Diambil dari pembuluh darah kapiler yang ada menginervasi sel parietal ya. Kalau chloride itu diambil langsung dan langsung disekresikan ke dalam lambung ya, begitu juga dengan H+ dan akan menjadi senyawa HCl ya. Kemudian selanjutnya adalah sekresi dari pankreas ya. Ini ada 2 sel yang berperan di dalam sekret pankreas, yaitu sel-sel asiner ya, di mana sel-sel asiner ini banyak sekali mengandung reticulum endoplasmic system ya, dan mampu membentuk lebih dari 10 jenis enzim pencernaan,
Kemudian sel-sel sentroasiner ini khusus untuk mensekresikan bikarbonat ya, mensekresikan karbonat ya. Karbonat nanti berfungsi untuk menciptakan suasana basah ya pada lumen duodenum sehingga metabolisme lemak bisa optimal terjadi. Itu pertama. Kedua juga karbonat berfungsi untuk menetralisir asam lambung ya dari makanan yang berasal dari lambung yang masuk ke dalam duodenum sehingga tidak merusak mukosa dari duodenum akibat asam lambung. Ya, jadi fungsinya ada dua utamanya. Nah, stimulasi dari zat-zat yang disekresikan di pankreas ini oleh asetilkolin yang pertama, yang kedua oleh CCK atau kolesistokinin ya hormon, dan oleh sekretin ya oleh sekretin. Nanti kita akan bahas. Ada 3 fase di dalam proses sekresi dari pankreas. Yang pertama adalah cephalic fase ya, di mana mata, penglihatan, dan bau yang mengontrol ditangkap oleh otak, dan ini yang kemudian merangsang pankreas juga mensekresikan karbonat dan enzim-enzim yang dibutuhkan dari bahan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang kedua ada gastric fase ya, jadi ada fase gastrik. Fase gastrik ini akibat regangan pada area fundus ya, di mana makanan akan dihantarkan masuk ke dalam pankreas, duodenum ya. Yang ketiga adalah intestinal fase ya. Jadi pada saat intestinal fase adalah makanan sudah masuk ke dalam duodenum dan menyebabkan kontraksi dari regangan dari otot-otot polos di duodenum. Dan ini yang memberikan sinyal secara lokal oleh sistem syaraf intrinsik yang ada di pankreas duodenum ya, dan mengirimkan sinyal kepada pankreas untuk segera mensekresikan zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kemudian secara di intestinal juga terjadi rangsangan secara kimiawi di mana senyawa lemak yang berasal dari lambung ya dan protein yang masuk ke dalam usus halus itu akan menstimulasi produksi kolesistokinin CCK ya. Nah, kemudian turunnya pH di duodenum akibat sejumlah makanan masuk dari lambung itu juga akan merangsang sekresi dari sekretin ya. Sekretin ini akan ditangkap oleh sistem syaraf intrinsik dan dihantarkan ke dalam sel-sel asiner, sentroasiner pankreas, maka akan disekresikanlah karbonat ya untuk menetralisir pH duodenum yang turun akibat adanya makanan yang berasal dari lambung tadi. Gitu ya. Berikutnya adalah sekresi dari empedu ya. Jadi empedu ini disekresi dan diproduksi oleh sel-sel hati ya dari bentuk kolesterol yang tidak larut di dalam air yang berikatan dengan 2 gugus hidroksil lalu akan membentuk asam kolat ya. Nah, asam kolat ini dia bersifat water soluble site, jadi ada dua area, ada yang bersifat hipofilik ya dan ada yang bersifat hidrofilik gitu. Terdiri dari fosfolipid, kolesterol, dan garam-garam empedu serta pigmen empedu yang berwarna hijau ya. Sekresi dari empedu ini ya dalam bentuk garam ya, bentuknya adalah garam ya, jadi bersifat netral pH-nya ya. Kemudian jika tidak ada makanan maka sekret dari garam empedu ini akan disimpan di kantung empedu gitu. Jika tidak ada makanan yang akan dicerna atau tidak ada lemak di dalam makanan ya yang memerlukan garam empedu untuk mengemulsi lemak, maka dia akan disimpan di dalam kantung empedu. Tetapi ada beberapa hewan yang tidak memiliki kantung empedu, yaitu pada kuda dan pada mencit. Lalu bagaimana kalau tidak punya kantung empedu? Ya tidak masalah, berarti sekret dari garam empedu akan disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya.
Kemudian tadi isinya ada natrium klorida ya, karbonat, dan berperan juga di dalam absorpsi air. Distimulasi bagaimana? Distimulasinya oleh adanya makanan yang masuk di dalam duodenum, terutama makanan-makanan berlemak ya. Jadi lemak pada makanan itu akan merangsang stimulasi produksi dari CCK ya, kolesistokinin. Pengeluaran CCK ini akan menghasilkan relaksasi dari sphincter ODI ya, sphincter OD yang ada di ductus ya. Lalu terjadilah kontraksi dari kantung empedu, maka cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus ya. Bisa juga bagi yang tidak punya kantung empedu, maka akan masuk ke dalam, akan merangsang enteropatik sirkulasi ya, melalui pembuluh darah hepatik ya. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam duodenum dan mengandung lemak, lalu CCK keluar, aktivitas CCK ini akan ditangkap berupa rangsangan dari sel-sel hati dan akan memproduksi empedu ya, dan dikeluarkan. Jadi pada yang tidak punya kantung empedu, maka akan dikeluarkan langsung oleh sel hati untuk bisa mendigest lemak yang berasal dari makanan. Dan jika sudah selesai, maka dia akan direabsorpsi kembali ya ke dalam hati gitu ya. Kemudian sekresi dari usus halus ya, sepanjang usus halus. Fungsi usus halus adalah mengoptimalisasi proses absorpsi nutrisi yang ada di lumen usus ya. Oleh karena itu, sekret dari usus halus biasanya atau bukan biasanya berperan ya, tentunya berperan di dalam mencerna dan memaksimalkan kerja dari lumen usus untuk mengabsorpsi nutrien ya. Maka banyaknya yang disekresi di usus halus adalah enzim ya, ada enzim peptidase, ada enzim yang mencerna karbohidrat ya, jika masih berupa disakarida maka perlu dicerna lagi, ada maltase, sukrase, laktase ya. Kemudian ada mukus itu untuk melembutkan makanan ya. Kemudian ada enterokinase, ada sekretin ya, hormon ya, dan ada kolesistokinin, ada fosfolipase, nuklease, nukleotidase, nukleosidase. Pokoknya disesuaikan dengan proses breakdown makanan sehingga makanan menjadi mikromolekul yang dibutuhkan tubuh dan diabsorb dari lumen usus menuju sirkulasi darah untuk bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi sekret saluran pencernaan di usus itu dominasinya adalah enzim-enzim pencernaan sehingga makanan menjadi mikronutrien yang sesuai dan bisa diabsorb sesuai dengan kebutuhan hewan. Nah, ini adalah berikut tabel-tabel ya yang merupakan resume dari mulut, lambung, kemudian pankreas ya, substratnya dan dan cara kerjanya ya. Ini juga pada small intestine ya, enzim-enzim yang bekerja membantu proses pencernaan makanan. Ini adalah rekapitulasi ya, di sepanjang saluran pencernaan dari mulai rongga mulut ya, ada kelenjar saliva ya. Saliva diproduksi kurang lebih 1 liter per hari ya. pH-nya 6,5. Komposisinya ada amilase dan bikarbonat. Kemudian stomach ya, lambung, ada gastric juice, itu pH-nya 1 sampai 3. 1,5 ya. Diproduksi 1 sampai 3 liter per hari. Isinya ada pepsinogen, HCl, renin ya pada bayi atau pada hewan baru lahir, dan faktor-faktor intrinsik. Kemudian ada pankreatic juice ya, diproduksi 1 liter per hari untuk membuat pH-nya kurang lebih 7 sampai 8. Ini adalah enzim-enzim yang disekret oleh pankreas. Kemudian ada empedu dan ada sucus entericus di sepanjang saluran usus dari mulai usus halus sampai dengan usus besar gitu ya. Baik.
Saya rasa cukup sekian penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.